Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak-hak pekerja atau outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja untuk menuntaskan tugas dari Bu Fitriatus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide 1 dan slide 2. Di sini outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Dengan dilakukannya alidaya ini, perusahaan akan menjadi lebih fleksibel. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan perubahan dengan cepat dalam rangka pemenuhan perubahan sesuai keadaan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat pelanggaran hak sebagai tindak pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja dengan sistem alidaya atau kontrak ini. Pekerja outsourcing waktu tertentu diatur dalam perjanjian, yaitu dalam berupa upah kerja atas pembayaran buku upah atas keselamatan dan keselamatan kerja. Hak untuk membuat peraturan perusahaan jaminan sosial, mendapatkan kesempatan beribadah, hak atas fasilitas kesejahteraan, dan hak atas surat keterangan. Kemudian dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pekerja juga berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai perlindungan harkat dan martabatnya sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka sangat diperlukan perlindungan hak-hak pekerja agar pemberi kerja ini tidak sewenang-wenang atas kekuasaannya. Kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan berupa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang disertai dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh baik pada saat bekerja maupun pasca berakhir hubungan kerja. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang mampu untuk menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan sama pada isu-isu strategis mengenai hubungan kerja yang meliput pengaturan, pelaksanaan, dan perlindungan pekerja atas buruh di dalamnya, termasuk dipastikan atas pemenuhan hak bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini, untuk menjamin hak dasar tanpa diskriminatif, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah diubah ke dalam undang-undang peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih diatur lebih komprehensif tentang outsourcing. Dalam PP Nomor 35 Tahun 2001 memuat tentang PKWT berdasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu, kemudian jenis dan sifat atau kegiatan pekerja, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT, kemudian uang kompensasi bagi pekerja atau buruh, kemudian perlindungan pekerja atau buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alidaya, kemudian waktu kerja pada sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu, kemudian waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, dan batasan perusahaan yang dapat menerapkan istirahat panjang. Kemudian tata cara pemutusan hubungan kerja yang terakhir adalah pemberian uang pesangon untuk penghargaan masa kerja, yaitu dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu tentang perintah Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hak kerja dan menjamin hak dasar tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
Beberapa perbedaan mengenai outsourcing Undang-Undang Ketenagakerjaan berikut beserta peraturan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang terdapat dalam slide, baik itu ketidaksetujuan dan kesetujuan saya, yakni yang pertama, terkait legalisasi sistem outsourcing yang merugikan pekerja. Di sini saya tetap sependapat dengan adanya poin ini, karena walaupun dengan adanya perubahan mengenai luas pekerjaan bagi orang asing khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagi saya tidak menghilangkan adanya kenyataan bahwa sistem outsourcing ini semata-mata hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengusaha. Dari adanya hubungan kerjanya telah menimbulkan suatu permasalahan hukum karena karyawan outsourcing atau alih daya ini dalam penempatannya pada perusahaan, penggunaan outsourcing harus tunduk pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku pada perusahaan outsourcing tersebut. Sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya, sehingga dalam sistem outsourcing, hubungan kerja yang ada menjadi biasa atau kabur, sehingga akibatnya akan terjadi hubungan kerja guru kerja hanya semata-mata dijadikan komoditas di sebuah pasar tenaga kerja. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah terkait pengusaha mendominasi hubungan industri. Saya tetap sependapat dengan hal ini karena walaupun setelah adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, nyatanya nyatanya tetap pengusaha di sini lebih dominan. Begitu karena sebagaimana penjelasan sebelumnya, outsourcing cenderung diapit oleh dua pengusaha, yakni perusahaan pemberi kerja dan penyedia kerja. Adanya hubungan ini mengakibatkan karyawan outsourcing dikendalikan oleh keduanya dan memiliki kebebasan yang cenderung lebih sempit daripada tenaga kerja atau karyawan biasa. Nah, dengan adanya sistem ini akan menempatkan buruh atau pekerja sebagai faktor produksi semata dengan begitu mudah dipekerjakan. Bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya, ketika tidak dibutuhkan lagi, dengan demikian komponen upah sebagaimana selaku satu dari biaya-biaya biasa tetap ditekan seminimal mungkin, yang mana hal ini akan menjadikan guru atau bekerja sama semata hanya sebagai sapi perahan daripada pemilik modal, dan ini tentunya bertentangan juga dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan dan perekonomian bangsa. Selain itu, adanya bentuk hubungan kerja outsourcing ini juga meningkatkan kemungkinan bagi para pengusaha untuk memilih sistem outsourcing ini hanya semata-mata untuk memeras dari para pekerja. Dengan kata lain, celah pelanggaran juga tetap akan semakin terbuka lebar bagi perusahaan pemberi kerja yang bisa dikatakan nakal, dan juga perusahaan penyedia jasa abal-abal untuk mengurangi hak pekerja. Nah, untuk selanjutnya saya juga tetap setuju dengan poin ini. Walaupun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja berikut dengan peraturan-peraturan di bawahnya, karena pada permasalahan mengenai pekerjaan outsourcing ini memang bagaikan perdebatan yang tiada ujung, bahkan setelah adanya perubahan regulasi, karena hakikat sosiologi dari adanya sistem outsourcing ini lebih diutamakan dari sisi pengusaha dengan menyampingkan kepentingan buruh. Selain itu, adanya regulasi yang sudah ada dan implementasinya juga sering berseberangan atau bertolak belakang, karena memang bentuk atau jenis pekerjaan outsourcing ini memang rawan terjadi adanya penyalahgunaan, dan sebagaimana contoh realitas yang terjadi dan yang menjadi kendala pekerja outsourcing. Masa saya mohon maaf hari antara lain seperti pekerjaan kakak sukar, enggan dan tidak boleh membentuk serikat pekerja, yang berdampak pada kerugian guru yang tidak bisa menuntut dan juga mempertahankan kesejahteraannya. Selain itu juga tidak mempunyai hak serta ketentuan waktu kerja yang tidak jelas, sehingga muncullah PHK yang memang sering terjadi di perusahaan-perusahaan secara tiba-tiba. Terkait poin terakhir, saya sedikit berbeda terkait status PKWT yang menjadi dasar hubungan kerja
Karena pada poin ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan memang sebelumnya hanya mengatur hubungan kerja karyawan outsourcing hanya terbatas pada PKWT. Namun ketenagakerjaan lebih luas yakni mengatur hubungan kerja karyawan outsourcing juga dapat terikat dengan yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2001. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Mas Rusli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan dalam hubungan kerja. Khususnya, dalam hal ini adalah pekerja outsourcing. Penyimpangan yang pertama, yakni hubungan kerja, masih banyak dalam bentuk perjanjian kerja, tidak tertulis. Sebelumnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masih banyak dijumpai hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis. Hal tersebut jelas menyimpangi pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja waktu tertentu juga harus dibuat secara tertulis, serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin secara lebih lanjut dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yakni pada ayat 1 dijelaskan bahwasanya PKWT harus kita terapkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, paling lambat 3 hari kerja. Sejak penandatanganan dalam hal pencatatan PKWT apabila belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis. Dijelaskan, negara urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota paling lambat 7 hari kerja. Sejak penandatanganan dengan adanya ketentuan pasal 14 peraturan pemerintah, seharusnya penyimpangan berupa hubungan kerja dalam bentuk PKWT tidak tertulis ini tidak terjadi lagi. Sebab ada keharusan suatu perusahaan untuk pencatatan PKWT pada Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap perusahaan harus membuat perjanjian kerja secara tertulis agar bisa dicatatkan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya nanti tangan ini bisa tetap terjadi. Sebab jika kita menulis lebih lanjut peraturan tersebut ternyata tidak ada yang khusus menjelaskan mengenai konsekuensi atau akibat hukum bagi suatu perusahaan apabila tidak mencatatkan PKWT-nya, sehingga kami sepakat bahwa penyimpangan ini masih akan tetap terjadi kemudian. Penyimpangannya yang kedua yakni vendor membayar upah murah di bawah upah minimum dan KHL. Pekerja sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1 ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Namun pada kenyataannya masih marak sekali vendor yang membayar upah murah di bawah upah bagi pekerja. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kami sepakat bahwa penyimpangan tersebut masih akan terus terjadi, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ternyata ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut justru dihapuskan. Penyimpangan berupa pembayaran upah murah di bawah upah minimum dan KHL oleh vendor akan terus terjadi. Juga disebabkan karena minimnya pengawasan oleh aparatur pengawasan ketenagakerjaan terhadap para vendor, khususnya perihal pemberian upah bagi para pekerja outsourcing dan ketiadaan upaya hukum yang jelas bagi vendor, ketiadaan upaya hukum yang jelas baik yang berupa peringatan dan teguran, serta upaya hukum yudisial bagi para vendor apabila melanggar ketentuan dan syarat-syarat. Bahkan dari sisi pekerja sendiri, mereka tetap mau menerima upah meskipun di bawah upah minimum dan KHL. Sebab saat ini pekerja dihadapkan dengan fenomena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga mereka lebih memilih mendapatkan upah rendah di bawah minimum daripada kehilangan pekerjaan. Penyimpangan yang ketiga yakni waktu kerja, istirahat kerja, dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021.
Dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum bagi pekerja outsourcing, disebabkan karena adanya kekosongan hukum, yakni ketiadaan aturan khusus tentang yang mengatur secara keseluruhan baik itu perusahaan penyedia jasa outsourcing, perusahaan pengguna jasa outsourcing, dan pekerjaan itu sendiri. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak banyak mengatur tentang ketentuan pengawasan terhadap outsourcing. Mengenai masalah itu juga tidak ada, sehingga penyimpangan ini kerap kali terjadi. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga peraturan pemerintah atau dari singkat PP Nomor 35 Tahun 2021, ini ketentuan tentang diatur secara lebih komprehensif yang di dalamnya meliputi pengawasan hingga sanksi-sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Ketentuan dengan adanya ketentuan tersebut, penyimpangan ini seharusnya tidak terjadi, apalagi tidak terjadi lagi. Kami tidak sepenuhnya sepakat bahwa penyimpangan ini tidak akan terjadi mengingat masih banyaknya oknum-oknum perusahaan yang nakal. Bahkan tidak adanya jaminan bahwa lembaga pengawas ditunjuk oleh peraturan tersebut akan bekerja secara optimal. Mengingat hingga saat ini budaya korupsi di Indonesia belum bisa diatasi, bahkan penyimpangan ini akan terus terjadi disebabkan karena para pekerja sendiri di Indonesia tidaklah melek hukum. Mereka tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku, sehingga mereka hanya mengikuti ketentuan dari perusahaan tanpa tahu apabila hak-hak mereka dilanggar. Dan yang keempat, yakni penyimpangan berupa pekerjaan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Menurut hemat kami sepakat bahwa penyimpangan ini masih akan terus terjadi meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sebab ternyata dalam dua peraturan tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus perihal program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja outsourcing. Dalam hal ini, sejatinya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kewajiban perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Bahkan dalam peraturan pemerintah memuat secara lengkap konsekuensi atau sanksi apabila perusahaan melanggarnya. Kehadiran PP Nomor 35 Tahun 2021 seharusnya mengadopsi dan menegaskan kembali ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2013. Namun, hal tersebut tidaklah dilakukan. Jadi, kami sepakat bahwa penyimpangan ini masih besar peluangnya untuk terjadi penyimpangan. Yang kelima, yakni sebagian besar vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Menurut kami, juga sepakat bahwa penyimpangan berupa sebagian tidak akan menerapkan K3 bagi pekerjanya akan tetap terjadi meskipun telah lahir undang-undang spesialis. Sebab jika kita menelisik lebih dalam, ternyata dalam kedua aturan tersebut tidak ada pasal khusus yang mengatur perihal K3 secara lebih komprehensif, sehingga seolah-olah tidak ada kewajiban bagi vendor untuk menerapkan K3 bagi pekerjanya. Penerapan K3 juga bisa terhalang karena kemampuan vendor itu sendiri, sebab tidak semua vendor memiliki peralatan yang memadai untuk mengimplementasikan K3 bagi pekerjanya. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap keselamatan kerja, bertambahnya biaya apabila menerapkan K3, serta apabila serta adanya anggapan bahwa lingkungan kerja minim potensi bahaya yang tinggi juga akan mengakibatkan penyimpangan. Ini terus terjadi. Yang keenam, perusahaan tidak melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Penyimpangan ini pun masih akan tetap terjadi. Sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, interpretasi yang diberikan undang-undang perihal pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini, di mana penggunaan outsourcing atau alih daya semakin meluas di berbagai lini kegiatan perusahaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pun tidak ada ketentuan yang menginterpretasikan perihal pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang secara lebih jelas. Hal tersebut akibat tidak adanya kesamaan interpretasi antara pembuat peraturan dan para pengusaha perihal istilah pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Dan pengertian pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang ini pun
sejatinya adalah konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis. Dan yang terakhir, yakni perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan vendor yang bukan badan hukum. Dalam hal ini, penyimpangan ini akan terus terjadi seperti yang kita ketahui setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 kembali ditegaskan bahwasanya perusahaan alih daya harus terbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuan tersebut telah diatur, namun sayangnya penyimpangan masih tetap terjadi meskipun ketentuan tersebut kembali ditegaskan dalam peraturan terbaru. Namun apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan juga penerapan sanksi yang tegas, maka menurut kami penyimpangan itu akan terus terjadi seperti sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Muhammad Fadli Cesaredi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menjelaskan tentang slide yang sudah dituliskan oleh Bu Fitri, pendapat saya dalam slide 5, apakah dengan adanya teks spesialis, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pekerja waktu, maka pekerjaan sosial tidak mempunyai job security jaminan yang pengembangan karir jaminan kelangsungan kerja tidak diberikan pasangan security jaminan. Jika terjadi PHK dan tidak dipenuhinya hak lainnya sebelum, selama dan setelah bekerja, apakah hal tersebut akan tetap bisa terjadi? Menurut saya masih, walaupun dalam hak-hak tenaga kerja asing, hak-hak tenaga kerja pada umumnya, karena perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan otsia di Indonesia masih melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dan menyebabkan sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak kerja. Outsourcing adalah salah satunya melindungi dan menjamin, dan masih banyak hal yang masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak memberikan jaminan seperti jaminan pengembangan karir, pengembangan kerja, dan lain-lain. Kemudian masalah pelanggaran yang sering terjadi adalah tentang kelangsungan kerjaan, yaitu tentang pemutusan kerja perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pesangon. Dalam hal ini, para pekerja outsourcing atau pihak kedua tidak bisa menuntut perseorangan dan kompetensi lainnya ke perusahaan atau pihak pertama, padahal hal ini malah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1 yang isinya malah melanggar undang-undang. Padahal hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak yang seharusnya diterima dalam pasal 156 ayat 1. Dan juga disebutkan ada 3 komponen pesangon bagi karyawan yang di PHK, yaitu yang satu uang pesangon untuk penghargaan masa kerja, dan yang ketiga adalah pengganti sementara itu pesawat pada karyawan yang di PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam pasal 14 ayat 3 yang mengatakan bahwa persamaan dibayarkan sebesar 2 kali perseorangan. Pasal 156 ayat 2 yaitu 1 kali uang penghargaan yang ditulis pada pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti dalam pasal 156 ayat 4 PP nomor 36 tahun 2021 yang menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut. Masih akan tetap terjadi hal tersebut. Bukan terjadi karena peraturan, tapi tentang bagaimana pelaksanaan terjadi pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk itu agar penyimpangan tersebut dapat diredam, maka harus mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan dan vendor, adanya penegakan hukum yang tegas
Dan sisi lain juga pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat terbaik haknya dalam pekerjaannya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Terima kasih. Oke, mungkin sekedar itu penjelasan tentang outsourcing bagi kita. Apabila ada kekurangan, saya sendiri Sandi Arya Wijaya dengan NIM 18.24165 dan teman saya Dan saya Rusliansyah 18.24193. Tiga. Dan saya Ahmad Saiful dengan NIM 18.24179. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. baik, kami sekelompok berdiri. Terima kasih.